Kalau Jokowi mania memuji Pak Jokowi dan Gibran itu ya memang tidak aneh lah. Itu sudah tugasnya, sudah pekerjaannya. Ya ada bagian-bagian pembagian tugasnya di situ. Tapi begini, saya ini belajar hukum tata negara, mengajar hukum tata negara, mengajar politik hukum. Yang paling menyedihkan adalah ketika melihat seorang, ini bukan pribadi ya, bukan Gibran Rakabuming Raka sebagai pribadi, tapi bagaimana kemudian konstitusi kita dengan sangat terang benderang diutak-atik, diubah melalui kerabat, paman, kemudian menjadi pintu masuk dia menjadi wakil presiden. Iya, kalau bicara itu saya tadi mendengarkan Bang Andi, saya tadi mendengarkan. Nggak usah balik-balik lah. Bukan. Kita ke depan seperti apa? Bukan. Jangan dianggap selesai. Sejarah itu adalah tempat kita belajar. Kan sudah selesai dengan MK-MK. Sejarah sudah mencatat di MK-MK bahwa ada yang namanya pelanggaran etika berat. Sejarah menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden melalui putusan MK yang tidak sah karena pelanggaran etika berat. Rasanya bahwasannya ijazah Jokowi saja ya Prof, rasanya Prof ya. Betul, tapi sekali lagi sekali lagi Mas, kalau kita hanya melihat penggalan ijazah, maka kita terjebak hanya pada soal dokumen yang sampai sekarang tidak pernah kita lihat. Oke, sampai situ Prof. Sehingga yang kita harus juga lihat adalah rekam jejak, kalau tadi saya mendengarkan beliau bicara dan tidak ingin memotong, saya berharap juga ada etika yang sama untuk memberi kesempatan Prof, bicara. Karena kan Pak kan belum dijawab Pak. Persis, sebentar. Semua kan diambil Pak Denny semua. Dari tadi Anda bicara saya dengarkan. Langsung ke poinnya boleh Bapak-Bapak, kita bermain dengan durasi. Baik, makasih Mas Andro. Mas Andro, kalau kemudian dikatakan ada upaya pemakzulan, bukan upaya pemakzulan. Saya sedari awal tanpa maksud apa-apa dari Melbourne mengirimkan surat. Ini seharusnya tidak boleh ada putusan 90 karena hakim konstitusinya tidak boleh ikut memutuskan dan seterusnya. Tapi kemudian tetap dijadikan, ya sudah. Itu artinya kita sebagai bangsa harus mengkoreksi ini. Dan koreksi itu harus konsisten dilakukan. Bahkan pada saat kita melihat persoalan ijazah ini sekalipun. Mana ijazahnya? Saat kita memperdebatkan ini Pak Jokowinya senyum-senyum aja. Apakah ijazah itu asli? Siapa yang bisa menjamin? Tadi dikatakan asli oleh beliau, tapi beliau sendiri belum pernah melihat. Dikatakan Anda pernah lihat belum? Siapa yang pernah lihat kalau belum pernah ditunjukkan? Jangan kemudian orang diminta untuk mengatakan